Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Umat al-Islam, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat kita seorang diri maupun saat kita bersama orang lain, karena takwa merupakan kunci keselamatan yang hakiki. Umat al-Islam,
Pada kesempatan kali ini, melalui mimbar ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga agama ini untuk kita. Melalui para pejuang agama yang ikhlas, mereka itu tak lain dan tak bukan adalah al-ulamaul amilun. Para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmu mereka. Mereka lah para imam yang menjadi panutan dan pelita yang melalui mereka kegelapan menjadi tersingkap. Sungguh keberadaan sosok mereka menjadi garda penjaga agama dan memelihara kemuliaannya. Mereka adalah benteng penghalang antara agama ini dengan musuh-musuhnya. Mereka adalah cahaya yang menerangi umat ini saat kebenaran itu tampak samar-samar di mata sebagian orang. Mereka adalah pewaris para nabi dan penjaga agama mereka. Karena para nabi tidak mewariskan harta yang melimpah, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambilnya, maka berarti ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Mereka adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang mengakui kebenaran bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan dan bahwa setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah adalah salah satu bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan para orang-orang yang diberi ilmu juga menyatakan yang demikian itu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Imran ayat 18. Para ulama adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di muka buminya, yang bersaksi bahwa para Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya mereka telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanahnya, serta memberi nasihat kepada umat, dan bahwa mereka telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah para saksi Allah Subhanahu wa taala di muka buminya, yang menjadi saksi tentang berlakunya hukum-hukum Allah atas para makhluknya. Mereka membacakan dan memahamkan kitabullah dan sunnah Rasulnya, sehingga mereka menjadi saksi atas sekalian makhluk tentang hukum-hukum yang adil yang ada pada keduanya, dan juga berita-berita yang benar di dalamnya. Sungguh tidak ada sosok seperti mereka di tengah umat ini dalam memberi nasihat secara tulus. Mereka mengajarkan hukum-hukum Allah dan memberi wejangan kepada para manusia, serta menuntun umat ini menuju perbaikan dan kesalihan. Merekalah para pemimpin yang mengadakan perbaikan, dan merekalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Fatir ayat 28. Umat al-Islam, memang benar para ulama adalah orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Mereka mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala untuk para walinya, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk para musuhnya. Sehingga mereka
ilmu mereka yang bermanfaat telah mengantarkan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih tahu dan lebih mengenal apa yang Allah cintai dan ridai dan apa yang Allah benci dan Allah murkai. Orang yang lebih tahu Allah, orang yang lebih tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lebih merasa takut kepadanya. Umat Islam, dan mereka ini adalah para ulama, orang-orang yang paling tahu tentang hal yang buruk dan jalan-jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqul aina syuraka'i alladziina kuntum tushaqquna fihim qala alladziina utul 'ilm innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin." Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu memusuhi Nabi dan para orang-orang yang beriman?" Kemudian orang-orang yang diberi ilmu di kalangan para nabi dan orang-orang yang berilmu mengatakan, "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir." An-Nahl ayat 27. Umat Islam, perumpamaan ulama di muka bumi ini adalah laksana bintang-bintang yang menjadi pertanda jalan di tengah gelap gulitanya daratan dan lautan. Maka bila sinar-sinar bintang ini redup dan padam, maka para pencari jalan pun akan mudah tersesat. Dan sungguh satu orang alim lebih berat dan lebih menyusahkan dan lebih menyusahkan bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang kosong akan ilmu. Karena manfaat ahli ibadah hanya terbatas pada dirinya semata, sedangkan seorang yang alim, maka ia sejatinya telah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Mereka menuntut umat ini menuju kebaikan dan jalan Allah, sedangkan syaitan menyeret mereka menuju keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu hanya menyeru, hanya mengajak orang-orang atau sekelompoknya agar mereka supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir ayat 6. Seruan seorang alim dan ajakan syaitan adalah dua kutub yang bertolak belakang. Oleh karena itu, syaitan akan merasa senang dengan wafatnya para ulama, karena mereka adalah musuh berat bagi Allah, adalah musuh berat bagi syaitan. Umat Islam, inilah keutamaan para ulama. Maka giatlah kita dalam mencari ilmu dengan cara menghadiri majlis ilmu, membaca, bertanya kepada ahlinya, dan meneliti sehingga kita bisa meraih warisan yang ditinggalkan oleh para nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bila ini adalah keutamaan seorang alim, maka kita pasti akan merasakan risau dan berduka kepada wafatnya para ulama. Karena hilangnya satu orang alim bukan hanya kehilangan sosok dirinya semata, namun kehilangan satu bagian yang besar yang ditinggalkan oleh para kenabian. Maka demi Allah, hilangnya satu orang alim tidak bisa digantikan dengan apapun, dengan harta atau yang lainnya. Dan hilangnya seorang alim adalah musibah besar bagi Islam dan kaum muslimin, yang tidak bisa tergantikan kecuali bila Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan dengan menggantikan seorang, dengan mendatangkan seorang yang menggantikan perannya, kiprah yang menggantikan kiprah para pendahulunya dalam berjuang dan menolak kebenaran. Sungguh kehilangan ulama pada zaman seperti sekarang ini merupakan musibah yang berlipat-lipat di tengah semaraknya kebodohan dan upaya pengkaburan kebenaran. Akan tetapi kita tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran dalam kemenangan. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka hingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala sedang mereka dalam keadaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Umat al-Islam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia berkenan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dalam menjaga agamanya, dan menolong umat ini yang taat dan menghinakan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.